Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya dan juga partner saya, Kapten Ivanovic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipaksa-paksa untuk bikin video teman-teman, karena dia sudah bikin channel. Sekarang dia jadi YouTuber. Mau ngapain lagi nih kita? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini. Iya. Berapa yang nonton? Alhamdulillah sudah yang udah mengikuti saya tuh hampir 300 ya. Hampir 300. 300 Wah, mungkin. selamat. Iya. Gini, saya tuh nggak nyangka sama sekali teman-teman kalau ternyata Kapten itu merayu-rayu kemana-mana waktu di Kuala Lumpur teman-teman. Padahal kan waktu itu Kapten itu sakit gitu teman-teman. Ya Allah. Kesempatan tak datang 2 kali, ya kan Ma? Ya, Kita kan sudah di betul. Malaysia ini. Ya. Ya, sakit pun sakit lah. Kan Ya. di video saya itu udah bilang gini, badan saya ini panas sejuk gitu kan ya, redah sajalah gitu. Kita laki-laki, apa mau takut gitu. Iya, tapi kan selalunya kan sampean itu video call terus kasih kabar itu gini-gini sampai kepala pusing lah sampai ya Allah, tapi itu, Alhamdulillah Ma, alhamdulillah Allah Iya. Allah berikan kekuatan ya bisa merayu-rayu. Oke, Iya. saya akan langsung kita ya biar dia nggak penasaran lagi. Saya ya kan waktu itu kan sewa hotel di Bukit Bintang nih Ma. Iya. Dan itu adalah pertama kalinya saya tahu yang namanya itu Jalan Alor. jalan ya itu Ya Allah. Dan- Ini kita mau jalan itu Maya. Sesak, penuh. Dan itu suasana seperti itu katanya itu setiap hari gitu. Tapi itu banyak yang tidak halal lah. Jadi kita dengan kawan saya yang namanya Brojul, orang Malaysia itu dia bilang itu kita nggak boleh makan di sini gitu. udah lagi nih Hmm. di depan pavilion itu. Oh, mohon maaf Ibu. Sebenarnya ya kan, waktu kita pergi 2 orang, Iya. dia itu mau ke sana. Padahal untuk jalan ke sana itu hanya tinggal beberapa meter, 100 meter atau berapa gitu ya, Ma. Karena kita sudah di stasiun MRT depannya Damaskus itu. Iya. Dan ya Allah, vibe-nya itu luar biasa kalau malam itu. Serius tuh, keren banget gitu. Ya Allah. Sampean bilang keren-keren tapi saya tuh cuman terliur dan Kok terliur? Terliur. Lihat pavilion terliur. saya tuh cuman meratapi aja gitu teman-teman. Insya Allah lah, insya Allah nanti kalau ada rezeki ya kita ke sana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke sana 2 orang gitu. Padahal itu yang saya inginkan itu. Iya. Yang di Jalan Alor itu menurut Saman gimana untuk food street ya? Food streetnya itu gimana? Street food. Ya. Street food kalau kita untuk pertama kali lihat itu, memang kita itu rasa nak makan lama gitu. Rasa nak makan karena makanannya itu kelihatannya itu enak-enak banget Enak-enak ya semua. kan. Tapi itulah katanya banyak yang tidak halal jadi kita elakkan lah gitu. Nah, gini, kan di Malaysia itu kan ketat sekali untuk yang halal dan non halal kan sudah ada JAKIM. Lalu apa yang mau ditanyakan ini? Ya mau saya tanyakan, kan sampean bisa memilih untuk yang halal gitu. Kan sampai tanyanya di Jalan Alor. Iya. Begini, kembali lagi dengan syariat Islam nih, ya kan? Ya. Apabila ada halal dan haram bercampur-campur, kita lebih baik untuk menghindari. Karena itu tergolong subhat, samar-samar. Kalau kita ragu-ragu atau apa, mending kita elakkan. Lebih baik. Berarti satu peniaga itu iso campur makanan nih, halal dan haram jadi satu gitu. Oke, karena Mbak Dia ini kurang tahu, jadi saya akan kasih tahu sedikit. Ya, Di Malaysia itu ada JAKIM, Jabatan Agama Islam Malaysia, Iya, ya kan? betul. Ya, dia mengurus soal halal dan haramnya itu, ya kan? Nah, di kawasan Jalan Alor itu dia itu sudah mempunyai predikat, sudah disenaraikan bahwa di situ tempat yang tidak halal gitu. oh seperti itu. Ya, jadi di Malaysia itu mah ada kawasan-kawasan tertentu. Kalau di sini kawasan satu tempat gitu loh. Kalau misal di sini tidak halal, ya di sini tidak halal semua gitu. Jadi untuk yang makanan halal ya di sana gitu. Nggak bisa dicampur-campur gitu. Gitu ya. Yang dimaksudkan
di dalam satu kedai ada makanan halal dan haram itu tidak semuanya makanan di sana itu mengandung babi begitu. Akan tetapi kalau misal masak dan segala macam makanan yang lain-lain itu kan menggunakan tempat atau alat masak yang sama nih. Nah itu kan tidak halal, tidak haram kalau menurut secara pandangan kita karena tidak ada babinya. Tapi tempat untuk memasaknya itu kan mengandung babi dan segala macamnya itu. Jadi sudah tercampur ya. Ya, jadi maka dari itu di sana itu dikasih predikat kawasan tidak halal lah gitu. Dan selama sampean di ini masih di Bukit Bintang ya teman-teman. Selama sampean ada tadi kan bilang apa? Pavilion itu keren banget. Iya. Tapi saya nggak masuk, cuma di luar. Karena saya mau menikmati pemandangan yang di luarnya itu. Sumpah mah keren banget loh kalau malam itu. Serius loh. Entah aku ini karena dari kampung nggak pernah lihat pemandangan seperti itu gitu ya. Tapi memang keren gitu karena aku lihat di sana itu banyak bule-bule itu ngerekam gini-gini. Oh, bule-bule pun kayak terheran-heran gitu ya. Maksudnya dia itu ya kagum lah gitu. Dan itu adalah pertama kalinya saya di pavilion. Walaupun saya pernah banyak kali datang ke Malaysia, di pavilion dan juga Jalan Alor itu adalah pertama kalinya. Alhamdulillah sudah sampai sana. Sudah sampai. Mbak Dia belum? Iya, belum lagi. Nah, Mbak Dia harus bikin video banyak-banyak, rajin-rajin. Nanti kan di YouTube nanti kalau misal sudah diterima dapat bayaran. Ya. Pergi di sana ke Malaysia, Solo, berani nggak? Enggak berani, takut kesasar di KLIA-nya. Kan bisa tanya. Gitu. Iya, tapi kalau melihat di bayangan saya ya teman-teman, meskipun saya sudah pernah ke KLIA ya, kalau sendirian itu rasanya saya nggak sampai lagi sana lah. Jadi perlu ditemani. Iya, karena terlalu besar banget. Sedangkan saya pun tersesat ya Mayo. Kan tersesat kita itu cari jalan keluar itu. Oh, samanya di itu Senai itu. Kan yang pertama kan kita tersesat toh Mas, kita ambil bagasi pintu keluar ke sana, kita pergi ke sana. Iya. Ya kan? Iya, betul. Muter-muter lagi gitu. Betul. Dan ini saya tuh ada kekaguman juga waktu sampean ke Kuala Lumpur itu yang di TBS. TBS. Ya. Yang saya bilang gini, wow, itu kok kayak bandara ya, gitu. Ini teman-teman, sebenarnya waktu di TBS itu sayang saya tidak bikin videonya ya Mayo. Tapi saya video call dengan Mbak Dia, saya tunjukin ini. Ini loh TBS gitu, terminal gitu. Sampai tahunya kan KL Sentral. Ada nih selain KL Sentral dan bukan di Kuala Lumpur, jauh dari Kuala Lumpur. Tapi terminalnya seperti itu. Gila loh. Iya teman-teman, saya tuh sampai gini nggak percaya kalau itu terminal gitu waktu dikirim foto itu. Terus kapten bilang, serius ini terminal? Masa kayak bandara gitu? Karena dia itu semua ada seperti di KL Sentral itu. Ada KTM, ada LRT, ada yang apa kereta api ekspres, ada bus, ada taksi. Pokoknya mereka itu semuanya ada di situ. Oh, berarti sama besar dengan KL Sentral ya? Saya untuk besarnya itu kurang tahu lebih besar yang mana. Akan tetapi kalau TBS ini, wah ini besar mah, besar banget gitu. Dan tidak TBS KL Sentral aja mah, kita ke lain terminal juga begitu. Di daerah Ampang naik lagi ke Gombak itu ada juga seperti itu juga gitu. Ada juga. Ada. Tapi sayangnya sama nggak buat videonya. Waktu itu kan karena saya perjalanan dari Terengganu ke Seremban, jadi letih. Dan lagi teman-teman, tempat yang ingin saya kunjungi, ingin saya tapaki, tapi nggak kewujud gitu. Apa itu? Taman Titiwangsa. Taman Titiwangsa. Saya ke sana tengah hujan mah. Alhamdulillah sampai di Taman Titiwangsa itu berhenti. Aduh ya Allah mah, di situ lagi terminalnya kan. KTM, bus semua jadi satu juga. LRT, MRT jadi satu. Gila lah, saya ini respect dan angkat topi setinggi-tingginya untuk negara Malaysia. Bukan berniat untuk memujinya, bukan. Tapi apa yang kita tahu, kita cakap di sini untuk mengapresiasi kerja kerajaan yang ada di sana. Karena setiap terminal-terminal itu sangat modern, mah. Sangat modern dan semua tempat itu sangat bersih. Walaupun
selepas hujan, pinggir-pinggirnya semua itu, Allahu Akbar, tetap bersih karena nggak ada sampah. Iya. Jadi air mau menghanyutkan apa? Ya nggak ada apa-apa yang dihanyutin, nggak ada yang sampah plastik-plastik yang sangkut atau apa, nggak ada. Nah, saya respect juga dengan kerajaan Malaysia ini karena sampai di Titi Wangsa itu Mayo, Iya. itu kan di tempat umum nih, di tempat umum, area terbuka, Iya. dilarang merokok. Wah, Apa? Mau cepat. Iya. Kok bisa? Iya, dilarang merokok, ya kan? Mengejutkan saya lagi ini. Iya. Penerimaan dari warga setempat. Mereka juga nggak ada yang merokok loh. Padahal di tempat terbuka. Tapi itu di situ ada tempat khusus tertutup buat rokok nggak? Kalau kita mau merokok, Iya. jangan masuk taman. Iya. Kalau di taman nggak boleh ngapa-ngapain. Makan minum boleh lah, ngerokok nggak boleh. Iya. Nah, begitu maksudnya. Kalau mau merokok di luar taman. Tapi untuk semua itu warga Malaysia sangat patuh ya, Pak ya. Ini. Kan kalau kita merokok itu ada dendanya berapa itu kemarin itu kan? Walaupun tidak ada dendanya, mereka akan tetap patuhi. Iya. Ya. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Kita nyerobot di eskalator, ataupun kita duduk di kanan, ataupun kita bergerombol, itu kan tidak ada undang-undang tertulis, Iya, ya kan? iya. Tidak ada larangan. Iya. Tapi mereka tetap lakukan itu. Iya. Misal mereka lakukan itu, kan tidak ada dendanya. Iya. Tapi mereka tetap lakukan. Iya. Karena norma dan nilai-nilai di Malaysia itu memang sangat dijunjung tinggi. Kesadaran diri. Iya. Nah, saya ceritain lagi nih Maya. Iya. Ternyata Taman Titi Wangsa itu begitu besar mah. Ini saya gigit sama gigi nih. Begitu besar. Sampai nggak zaman keliling situ? Sampean dari sini titik sini nih. Sampean keliling puter jalan kaki. Kembali ke titik lagi. Rasanya itu kayak kerja 1 hari mungkin. Jauh itu. Jauh mah. Serius loh. Jauh banget gitu. Dan yang saya paling respect dengan Malaysia ini, mereka tidak meninggalkan identitas mereka yaitu negara Muslim. Walaupun di taman nih, Iya. dia bikin toiletnya tuh besar, Terus Pak. bersih. Terus? Itu pasti di sampingnya juga ada musola. Nah, dibuatkan satu set lah, ada musola, ada ibu menyusui, ya toiletnya. Di mana-mana taman ya pasti akan dibikinkan musola. Ya keren sih kalau gitu. Nah, mereka sama sekali tidak meninggalkan identitas negara Muslim. Pantaslah Malaysia itu dikatakan Muslim friendly, Ya. ya kan? Oke, saya akan terangkan sedikit ya. Misal di R&R Ya. ada toilet, ada musola, itu sudah wajar, Iya. ya kan? Tapi ini di taman loh, taman terbuka. Kita juga tahu di taman itu kadang-kadang dibikinin toilet, kita tahu lah. Iya. Tapi kan jarang banget yang ada musolanya, Iya. bener kan? Betul. Saya bicara jujur ya. Ya. Gimana Gimana Pak kesannya sampean waktu masuk ke Titi Wangsa terus melihat air mancur dan juga keindahan menara KLCC Petronas? Itu sangat sadu, di situ sadu. Satu lagi poin plusnya di situ adalah udara dia sangat-sangat seger, seger banget. Kita lihat pemandangan nih, pemandangan kota itu kan kita boleh lihat 180 derajat kota Kuala Lumpur dari situ. Nah, dan itu semuanya nampak jelas gitu. Apabila buka lampu kan saya sampai maghrib dari situ. Ya Allah, gila banget, mah cantik banget gitu. Iya, serius lah. Insya Allah satu masa nanti kalau ada kita ke sana. Ya Allah, beneran sampai kepingin aku ke sana. Mohon dukungannya teman-teman ya. Semoga Mbak Dia bisa ke sana kembali gitu. Zaman ini dalam keadaan kurang fit, mampu berjalan ke TRX. Udah naik turun juga. Terus luas banget. Terus udah gitu tetap excited dan tetap berekspresi ketika berada di TRX. Karena itu adalah momen pertama kali saya tahu dan juga masuk. Jadi saya tidak akan lepaskan pandangan saya itu walaupun seinci pun gitu.
saya akan menikmati apa yang ada di dalam itu. Saya lihat saja, karena kita mampu lihat saja. Beli enggak. Iya. Mohon maaf ya teman-teman. Iya. Mohon maaf. Dan karena waktu itu juga sama sempat ya ada rasa grogi nggak masuk ke iPod gitu. Itu iya. Mohon maaf nih, saya jujur nih. Saya duduk di luar Ya. iBox tuh di iPhone. Iya. Itu lama, Bang. Lama itu saya berpikir sama ada saya masuk apa tidak, masuk apa tidak. Begitu terus. Jadi saya beranikan diri, saya masuk lah gitu. Ya karena saya lihat mereka itu semua orang ada kan, jadi ya Allah ya Allah. Tapi waktu Saman masuk nggak apa-apa kan, mereka welcome aja kan, meskipun Saman itu cuma lihat-lihat. Saya kasih tahu ya, Iya. orang Malaysia itu nggak peduli kamu itu siapa gitu. Mereka nggak beda-bedain gitu. Kalau misal saya nggak masuk di situ tuh pakai sendal jepit nih, mah. Oh, pakai sendal jepit. Pakai slipper saya itu. Pakai slipper biasa aja, pakai bag gitu ya kan. Tahu ya. Dan mereka juga nggak ada ini orang kampung nih, nggak ada gitu, nggak ada. Mereka tuh fokus dengan urusannya masing-masing gitu. Terus lagi di dalam TRS itu yang di atas itu kan ada air mancurnya ya Pak ya. Saya penasaran tuh. Itu boleh nggak sih kita itu mandi di bawahnya gitu? Nggak tahu ya aku. Nggak tahu. Ya. Tapi kalau anak-anak mungkin boleh lah. Boleh. Tapi nggak tahu lah. Soalnya itu kan taman yo. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau sekiranya teman-teman ada yang tahu dan pernah ke situ, silahkan komentar di bawah ya. Karena saya jujur nggak tahu gitu. Dan saya baru tahu kalau TRX itu singkatan dari Tun Razak Exchange. Iya. Iya. Dan itulah pengalaman Kapten di Kuala Lumpur teman-teman. Dan itu yang bisa saya korek-korek dari Kapten teman-teman untuk berbagi ceritanya sama saya ya. Karena memang sebenarnya kan saya belum pernah dikasih tahu cerita ya. Saya simpan untuk Iya. momen ini gitu. Betul. Dan mungkin videonya teman-teman sampai di sini aja, boleh kita sharing ya pengalaman Kapten yang ada di Malaysia. Dan insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.